Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Al-mukarramun, para asatidz yang saya hormati, Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, para inoho di Bojong, yang doang Adipura, di Bojong Pinus, baik dari kalangan elit maupun kalangan elit, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Miftahul Jannah, kunci menuju surga. Mudah-mudahan saum nanti mengantarkan semua jamaah di sini memasuki babur royan, pintu ar-royan khusus manusia. Walaupun mungkin nanti tipe surganya beda-beda, ada tipe 21, tipe 36, tipe 72, tidak mengapa, biar ekonomis tapi masuk surga, daripada eksekutif kelas tinggi tapi jahanam. Subhanallah, malam ini sudah memasuki nisfu Sya'ban. Tadi nggak dari tua ya di sini. Bapak Ibu yang kita hormati, bagi sebagian jamaah yang menyelenggarakan Ihya Nisfi Sya'ban. Tapi kalau kita renungkan dalam riwayat-riwayat yang sahih mutawatir, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Sya'ban itu tidak berbeda dari segi jenis dengan bulan-bulan sebelumnya, tapi volumenya yang meningkat. Kita hanya menemukan bagaimana saumnya Rasul di bulan Sya'ban tinggi, bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana ibadahnya dipertinggi. Itu bukan dari jenis, tetapi volume. Di kita kadang volumenya yang berkurang, tapi jenisnya yang sangat variatif. Karena memang biasanya jenis yang variatif membuat orang senang. Tapi itulah kenyataannya. Kita hargai sebentar, kita hargai, kita paham bersama. Tapi mari kita ingatkan kepada tarik atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadah Rasul tidak macam-macam di bulan Sya'ban, tetapi peningkatan volume dari ibadah itu sendiri. Apalagi kata orang Sunda, Sya'ban itu disebutnya ruwah. Jauh banget ya. Dari Sya'ban jadi apa? Ruwah. Tahu apa dia ruwah ini? Ini ada tokoh Sunda ini. Hijrah di sini atau ya? Alhamdulillah. Daerah yang hijrah itu muhajirin. Korban banjir di Bojong Soang. Inilah satu
Ibu, Bapak, udah siap memasuki gerbang Ramadan? Insyaallah. Semua. Siap. Tidak ada yang kurang hasil, redup, debar-debar dan tersiksa gitu dengan kata-kata Ramadan. Ada satu istilah yang harus kita sadarkan dalam jiwa kita pra Ramadan yang disebut apa? Tarhib Ramadan atau istiqbal Ramadan. Bapak Ibu sekalian, tarhib ini pakai H atau pakai H? H kecil atau H besar? Sahib atau sahib? Ayo, datanya ya. Sahib atau sahib? Ayo, tanya ini, katanya dia namanya Arab, saya tanya aja ini. Mana? Hak kecil, H besar. Lagu. Makanya tanggung jawab kalau punya nama ke Arab-Arab harus ngerti bahasa Arab. Serius, malu. Ditanya hak kecil, hak besar. Oh haji, soib gitu. Coba posasi jelas. Asuda, nyunda. Saya artinya. Tapi lihat di pintu mas'a keluar dari haram, pintu mas'a ke bawah lorong, di sana ada petunjuk jalan. Ilal mantiqah al-Qasasiyah. Nama saya ada di kota Mekah. Qasasiyah. Itu nama saya. Gak percaya nanti umroh dengan saya ya, jangan level dengan saya. Saya tunjukkan bahwa biar namanya Sunda tapi diabadikan di negeri Arab. Daripada namanya Arab nggak pernah diabadikan. Ibu ya, mau? Nanti Ustadz Qasasi ada di Mekah tanpa izin lagi. Saya gugat ke Raja Salman ini. Ayo, ini hak tarhib atau tarhib? Mau bagaimana kira-kira ibu? Hak kecil, marhaban atau marhaban? Marhaban, hak kecil ya. Masalahnya adalah apa perbedaan antara tarhib hak kecil dengan tarhib hak besar? Itu perbedaannya adalah perbedaan antara langit dan bumi. Jauh banget kalau ngerti bahasa Arab. Tapi kalau mu'alaf bahasa Arab, emang bingung dia. Kita harus malu dengan Abu Jahal. Dia kafir tapi hebat bahasa Arab. Dia nggak pernah jadi jamaah Muftahujan atau ikut kursus di manajemen alim nih, manajer alim punya metode 6 jam dijamin bisa bahasa Arab. Syarat dan ketentuan berlaku. 6 jam aja, 3 manajer. Marhaban ya Ramadan atau marhaban ya Ramadan? Tarhib artinya apa? Welcome, selamat datang. Tapi kalau tarhib, teror, jauh gak jauh? Kalau tarhib itu teror, jadi tarhib Ramadan, selamat datang Ramadan. Tapi kalau tarhib Ramadan, teror bulan Ramadan. Coba jauh sekali. Tarhib itu menakut-nakuti, tarhib itu teror. Makanya orang disebut irhabi, teroris. Hati-hati dengan bahasa Arab itu ya, sensitif. Mari kita tarhib Ramadan. Wah itu berarti dia memang tersiksa dengan datangnya Ramadan. Apalagi yang tersiksa biasanya para ahli ruku. Ahli ruku rokok. Astagfirullah. Lu tersiksa betul.
Ahlul hisab. Kalau saya disebut wakina ada banar itu. Nah itu rokok itu. Berapa persen di sini jamaah yang ahli rokok? Oh, alhamdulillah. Sehat itu. Walaupun kata orang ahli rokok, mendingan tukang merokok. Kenapa? Jelas penyakitnya paru-paru, tapi tidak merokok, rupa-rupa. Ada jalan. Tarhib itu hal besar, error. Tarhib hak kecil, selamatan. Nah, kita diwajibkan oleh Rasul SAW untuk istiqbal, tarhib, menyambut gembira dengan datangnya Ramadan Karim, Ramadan Mubarak 37 Hijriah yang saya prediksi, dan saya jarang meleset prediksi saya bahwa Ramadan pada tahun ini jatuh pada tanggal 1, itu pasti. Saya akan meleset. Tunggu sih, saya akan meleset tanggal 1 Ramadan. Tapi karena di kita terlalu demokratis atau sok demokratis, sampai urusan agama aja pakai demokrasi. Lihat nanti yang diundang oleh Departemen Agama berapa? 57 utusan se-Indonesia hanya untuk menentukan kapan 1 Ramadan. Saya 5 kali Ramadan di Mesir gak pernah heboh. Kalau besok Ramadan, malam ini tampil mufti negara bawa kertas catatan langsung mengumumkan sesuai dengan isbat dari pemerintah besok tanggal 1 Ramadan. Selamat Ramadan, jalan ke Ramadan. Udah, beres, gak heboh. Di kita Masya Allah heboh banget. Udah jelas tanggal 6. Jadi biasanya ada yang dulu, ada tanggal 5, ada yang dulu ada. Lalu ada yang tanggal 7. Apa risikonya perbedaan 1 Ramadan? 1 Syawal. Pasti perbedaan. Walaupun ada bocoran juga, yang berkepentingan dengan perbedaan Idul Fitri adalah para khotib itu sendiri. Karena khotib berkepentingan ada perbedaan Idul Fitri, biar 2 kali itu bocoran makan kok. Dari yang berkepentingan ada para khotib. Kamu bayar? Bagi jannah dulu balik ke besoknya ke tahun jannah, langsung beriadul jannah 3 kali bisa tampil. Kamu bayar? Yang repotnya kalau suami tanggal 6, istrinya tanggal 7, anaknya tanggal 8. Masa open house 3 kali? Lebarannya 3. Nah, inilah hanya di Indonesia saja terjadi begini. Antar negara Arab berbeda ada. Antar negara perbedaan ada. Tapi dalam satu negara, hanya Indonesia saja yang terlalu, ya gimana saya nggak tahu apa maknanya bahwa ikhtilaf 1 Ramadan selalu terjadi di Indonesia. Baik. Kaifa nastaqbil Ramadan? Bagaimana kita menyambut Ramadan? Syekh Ramadan Al-Buti dalam fikih al-Islami beliau membahas satu bab usia. Di sana ada asrarus siyam atau the secret of fasting. Beliau sangat dalam membahas sehingga ada statement yang menarik bahwa semakin dalam, semakin sadar orang dengan faidah atau asrarus siyam, maka orang akan semakin besar, akan semakin rindu, dan akan semakin antusias menghadapi Ramadan. Kenapa orang bisa senang dengan sholat? Karena dia bisa menikmati rahasia hikmah sholat. Kenapa orang senang dengan umroh? Karena dia menikmati hikmah secret of umroh. Kenapa dia senang nikah? Aduh, jangan dibahas ini masalah ini. Saya punya cerita nyata ini, ada seorang jamaah di Saudi Arabia, ibu-ibu nanya ke Syekh, lagi ceramah. Syekh, saya sangat mencintai suami saya. Oh bagus, kata dia Syekh. Saking cintanya saya ke suami, bisa nggak saya minta kepada Allah, ya Allah, masukkan kami
kami berdua ke dalam surga, tapi tolong jangan ada bidadari pendamping suami saya. Semua tertawa mendengar pertanyaan si ibu. Yang lebih tercengang lagi jawaban Syekh, ibu, betapa zolimnya dan lalimnya wanita di dunia. Sudah di dunia kami dilarang poligami, giliran di surga masih juga dilarang poligami. Sudah jahatnya wanita. Bob, cari bahas ya, ini sahur. Kalau orang sadar dengan fawaid, faedah, awaid, feedback output, asrar rasa sahur, pasti dia akan semangat, antusias. Coba lihat, Bobotoh kalau menyambut pertandingan Persib di Jalan Harupat, coba lihat, tarhibnya oke banget tuh. Main jam 7 sore, jam 10 sudah tawaf. Titik Bobotoh Ranca Ekek sudah tawaf, pakai bendera, lain-lain lagi loh, udah biru. Itu titik Bobotoh Ranca Ekek kalau main jam 7, apalagi main jam 7, itu pulangnya pas dini hari, karena nggak punya duit, mereka terus. Orang lain tahajud dia masih kentayangan jadi hebat sekali. Kenapa sih ditunggu-tunggu? Bobot, versi, muain, misalnya. Berarti apa? Antusias. Berarti apa? Senang. Berarti apa? Sense of belonging. Kenapa pada Ramadan tidak seperti itu? Kegagalan orang istiqbal ataupun tarhib Ramadan kalau gagal di rasa jiwa, kering ilmu, minimum dari kesiapan fisik dan sangat minimum juga dari kesiapan pesak. Ya fisik ya pesak, tahu pesak? Kalau kami Pak waktu di Mesir, kalau dengar Ramadan sujud syukur kita. Ya Allah, selamat datang. Kenapa sujud syukur? Karena Ramadan adalah bulan gratisan makan besar 30 kali dalam sebulan. Menghemat beasiswa. Kalau datang Ramadan, gembira. Subhanallah, kegembiraan para sahabat kalah sama raut wajah kami di sana. Kenapa? 30 kali gratisan, modal cukup sila 15 menit sebelum Anda. Karena di sana ada program namanya Maidatul Rahman, program buka puasa gratis. Yang sore tidak seperti Ikut Jannah yang sekedar takjil. Mohon maaf, sekedar kan? Standar saat tahunan DKM kan limited edition dan lain-lain kan. Di sana subhanallah. Betul kalau Anda komandan sekedar membaca apa? Tapi setelah sholat berjamaah ada ruangan khusus di sana makan berat. 4 sehat, 5 gerak. Bayangkan, makanya di kos-kosan itu sepi, gak ada orang. Semua udah nyebar. Itu masjid-masjid strategis. Kita sebelum Ramadan itu sudah punya data masjid-masjid favorit. Ya langsung yang 4 sudah terbang ke mana? Wah, itu pemburu Maidatul Rahman. Kita lebih lumayan Pak, 39 buka itu free. Yang sahur juga dicari-cari, tapi jarang. Makanya kalau Ramadan berlalu, kami sedih. Allah, kami nangis di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa kami selari cepat berlalu? Kami masih rindu ya Allah dengan yang gratisan itu. Maaf ini lebih saya waktu sana. Baik. Syekh Al-Qurtubi dalam Fiqh Syiah, dalam Asrar Syiah, beliau menyebutkan betapa Ramadan itu harus disiapi atau disiapkan diri kita atau persiapan muslim pada Ramadan itu minimal 4 hal kata beliau. Yang pertama apa? I'dad atau persiapan adalah i'dad ruhi. Ruhi adalah persiapan spiritual.
gaib dan ruhi? Jawabannya adalah zona atau fokus dari tarbiyatul Ramadan itu adalah ruh kita. Tarbiyatul ruh. Coba apa yang tidak dididik dengan saum itu? Semuanya adalah berhubungan ruh kita. Beratnya kita meninggalkan makan, meninggalkan minum adalah demi apa? Tarikan ruh mengalahkan tarikan materi. Saum ini berat-berat. Tetapi beratnya ini karena apa? Kenapa berat? Karena mementingkan tarikan ruh daripada materi. Kegagalan orang dengan dalam Ramadan, hampanya orang menyambut Ramadan karena ruhnya ringkih, spiritualnya minimum, low bed. Gak ada bedanya. Jarang saum sunnah, jarang qiyamul lail, zikirnya tidak bisa dinikmati, sholatnya jarang khusyuk, sedekah minimum, Jumatan tidur. Kan gitu ya sekarang Jumatan fenomenanya. Thalabul ilmi susah, tapi kalau nonton Avatar, Utaran ya itu, gimana di sini ada jamaah Avatar, Utaran. Tahu kemudian Utaran. Ada tulisan bagus, hati-hati dengan pencuri Ramadan. Kalau isi, itu pencuri Ramadan nih. Kalau apa handphone, kalau apa lagi, ngabuburit kuliner. Sering saya macet di jalan itu gara-gara ngabuburit. Apa lagi, fashion apa shopping. Saya sedih coba lihat pramu niaga yang tadinya melucut, melucut, dengan nggak pakai jilbab, gara-gara Ramadan coba. Saya bisa panggil ini siapa, kayak muslimah beneran, padahal dia itu dulunya enggak, hanya karena tuntutan Ramadan. Mudik. Kita nggak alergi dengan hal yang itu secara prinsipil. Tetapi kalau ruh kita ringkih, tiba-tiba datang Ramadan, pencuri Ramadan bergentayangan di mana-mana, maka gagal. Kenapa? Lihat Rasul menyebutkan dalam hadis sahihnya, malam yada bakam min shahimin atau rubba shahimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Boleh jadi dan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga. Kenapa itu terjadi? Kekeringan spiritual. Tarawih di sini senangnya yang ekspres atau yang lambat? Ekspres. Bisnis eksekutif. 11 rakaat 11 menit. Kalau imam lebih dari yang biasanya langsung demo di belakang, batu-batu, dehem, itu batal. Atau takbirnya dikencengin, Allahu Akbar, nggak batal sih. Demo dari itu di belakang kelamaan kan. Saya sedih Bapak Ibu sekalian. Kalau rohaninya ringkih ya begitu, menghadapi taraweh kayak siksaan. Karena ruhaninya, spiritnya itu lagi melobek. Ngakunya pengikut Imam Syafi'i, ngakunya mazhab Syafi'i, tapi tepat waktu taraweh tidak nengok praktek taraweh di Masjid Syafi'i di Kairo, apalagi 10 hari terakhir. Apa yang terjadi? Di sana itu pada Isya tidak langsung taraweh, diskusi ilmiah dulu, jam 10 baru start. Finish jam 3 dini hari, langsung salat. Setengah jam istirahat, 4 jam setengah tarawih. Sabut di Mekah Jannah 4,5 jam tarawih.
Sanggup aja, nanti imam pas salam kanan udah kosong orang, kiri sudah terjungkal. Dan besoknya langsung ke DKM, di SMS stop kekerasan dalam ibadah. Itu apa? Laporan ke HAM, Komnas HAM. Kenapa sih? Giliran nonton Piala Champion itu ya Allah kuat berjam-jam. Tapi untuk tarawih, ya Allah. Mungkin harus ada hadiah Innova ya dari Pak Wali. Saya baru ingat ya, waktu saya baru di pesantren, kalau di Imam Syafi'i kan jam 3 baru beres. Kalau di pesantren kami di Ciamis dulu, ternyata lebih hebat lagi Pak. Kalau di sana jam 3 baru beres, di pesantren kami jam 4 baru finish. Hebat tidak? Mulai jam 3. Cakep. Tarawih jam 3. Wih, subhanallah. Indah. Orang santri berebut tiang masjid. Karena kan dulu bacaan panjang. Kayak mas tiang itu subhanallah. Favorit. Allahu Akbar. Mari ruhnya. Baca Quran, ruhnya kecil, minim, gak akan indah Pak. Orang-orang nonton, capek ya Pak. Dan lain sebagainya. Makanya ruhnya. Yang kedua, persiapan kita dalam istiqbal Ramadan satu Ramadan 1430 Hijriah adalah i'dad ilmi, intelektual. Karena festival ibadah yang paling lama ya Ramadan sebulan. Di dalamnya ada lagi kewajiban juga apa? Zakat, fitrah, menunaikan zakat, fitrah atau dua. Belum lagi dengan iktikaf, tadarus, tarawih, sedekah. Semua ini adalah rangkaian-rangkaian qiyam Ramadan. Apa qiyam Ramadan? Rangkaian kegiatan mengisi Ramadan. Masalahnya adalah sejauh mana pemahaman umat terhadap qiyam Ramadan yang banyak tadi. Apalagi fikih usia, fikih saumnya, fikih puasanya. Kita sedih sekali kalau pemahaman, intelektualitas, ilmu, wawasan tentang saumnya minim. Apa yang jadi? Saumnya juga minim hasil. Contoh, umat kita fokus ketika saum pada hari yang apa? Memang dalam fikih itu disebutkan apa itu saum? Saum secara bahasa artinya imsak. Imsak itu apa artinya? Menahan. Lugatan, tapi secara istilah apa? Al-imsak an jami'il muftirah, menjauhkan dari segala yang membatalkan. Dari yang sering kapan? Tulu'il fajri, terbitnya fajar, ila ghurub syamsi, sampai terbenam mata. Ma'aninya disertai dengan niat. Itu saum. Di dalam Jami'ul Ahkam, ketika saum itu tidak hanya menjauh imsak dari mubtilah alias yang membatalkan, tapi juga imsak dari mufsidat, apa yang merusak. Fikih memang bicara batal saum, fikihiyah, tapi akidiyah wa akhlakiyah itu bisa juga kita apa? Mufsidat as-saum, apa yang merusak saum. Masalahnya tadi saya ditanya, Ustaz, kalau orang sudah rusak saumnya, apa terus dia puasa atau udah aja udah berhenti? Namanya gini ya, lagi puasa ngomongin tetangga, batal tidak? Tidak. Rusak puasanya? Rusak. Kalau gitu terus saja karena tidak batal. Asal atbi isai'ata al-hasanah. Kalau jam 1 tadi gibah, jam 2 coba kifarati gibah itu dengan tadarus Quran, dengan zikir. Mudah-mudahan ada kifarat. Ya buah.
Yang sering kita ada fokus hanya pada mubtilah, apa yang membatalkan, tidak mufsidat. Marah tidak batal, tapi rusak. Bohong tidak batal, tapi rusak. Kalau yang rusaknya akumulasi akan terjadi. Itulah rubba shaimin. Boleh jadi orang berpuasa tidak dapat pahala, hanya lapar dan dahar. Masih penting mungkin sekarang musim panas atau musim hujan nanti di Ramadan ini. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Harusnya bulan apa sekarang sudah mulai panas ya. Tapi ternyata masih hujan. Yang selanjutnya, dengan ilmi pula orang bisa menjaga ada usia secara ruhiyah, akhlaki. Satu-satunya ibadah yang tidak ada bentuk itu saum. Tuh. Coba kalau sholat, ada kan cirinya sholat? Jelas bacaan dan gerakan. Bayar zakat, gerakan dan bacaan. Naik haji, bacaan dan gerakan. Kalau saum, ada nggak bacaan orang yang berpuasa? Nggak ada bacaan. Saum itu kan hanya niat dan menahan dari segala yang keluar. Nah, itu aja bacaan. Lalu gerakan, ada nggak gerakan orang saum? Jalan sempoyongan, mata merah, bentar-bentar meludah, gitu. Itu gerakan orang saum. Ya Allah. Saum itu adalah ibadah khas bainal abdi wa rabb, antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada ciri. Saum, zakat ada ciri, sholat ada ciri, haji ada ciri, illa saum. Kita boleh berterus terang dengan saum hanya satu dari dua hal. Insya tamahu ahad, kalau dimarahi seseorang, dikata-katain seseorang, jawab inni shaim, saya lagi puasa. Atau diajak kelahi, baru jawab inni shaim, maaf saya lagi puasa. Kalau mau tunggu sedang tarawih. Kira-kira tingkat korupsi di bulan Ramadan menurun ya? Wah, kita mau Ramadan, mau sawalan ya? Nambah. Ya Allah. Ramadan, korupsi, Ramadan, maksiat. Pantesan katanya setan untuk Indonesia mau mengisi uji. Karena tiga hal. Pertama, kejahatan manusia di negeri ini sudah melebihi kejahatan setan. Masa setan harus tergoda dan berseberangan sama manusia Indonesia? Yang kedua, setan udah capek, jadi kami kita manusia yang enak, setan yang enak, yang tertuduhkan apa-apa akibat godaan. Yang ketiga, dia capek ditiputi orang pada musim haji. 4 juta orang kan yang lempar jumlah ulah, busto, apa 21, apa namanya banyak kan, 72. Kata setan, aku capek dibikin orang. Padahal aku tahu di antara yang lempar ada teman-teman gua juga. Kenapa sama teman saling lempar? Ada nggak? Banyak kan teman setan? Banyak. Kalau teman setan, tahu diri. Sesama teman jangan saling. Ya, sedih Pak. Indonesia ini carut marut. Indonesia ini membutuhkan preventif. Maaf ya, restorasi Islam, perbaikan. Indonesia ini besar, Indonesia ini punya masa depan, tapi hancur kalau gara-gara su'ul akhlak, akhlaknya amburadus. Syaukurik pernah mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhu zahab. Tegaknya negara karena akhlak. Akhlak hancur, hancur negara. Mari Bapak Ibu, selamatkan Indonesia dengan akhlak dan ilmi. Termasuk saya mengajak Bapak Ibu kalau lagi baca Al-Quran, kira-kira hatinya khusyuk atau liar? Bapak ketika baca ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha
khusus untuk bapak-bapak. Nggak ada ngaruh itu ayat, tidak ada getaran ke hati, tidak ada stimulus ke jiwa. Kenapa itu? Kenapa tidak ada getaran? Tidak mengerti. Ibu, kata ibu, teruskan dalam ayatnya Ustaz. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Kemana hati ibu ketika baca ayat itu? Nyambung nggak dengan bacaan? Connect dengan teks itu? Artinya Bapak Ibu sekalian, kita ingin ada kenaikan pemahaman. Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Kalau ingin dekat dengan Quran, kuasai bahasa Arab. Insya Allah kami dari manajemen, kemudian ada teman-teman, insya Allah membantu Bapak Ibu kalau ingin belajar bahasa Arab super cepat, super efektif, dan tidak mengganggu pekerjaan yang ada. Apalagi nanti pas Ramadan kalau mencoba seharian suntuk, mudah-mudahan tidak batal ya. Kamu one day training di sini, yang sanggup nanti diberi takjil gratis ya sampai akhir. Kami menemukan metode yang sederhana memang, tapi alhamdulillah bisa menyederhanakan hal yang berat dalam bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab itu 6 tahun di Indonesia, 6 tahun di Mesir. Berapa jadi? 12 tahun. Sanggup 12 tahun belajar? Nggak mungkin kan? Apalagi yang pulang pergi dari Jawa, dari Sunda ke Jawa ya. Habis di jalan. Ini kalau mau coba, kita coba nanti untuk ta'aruf mungkin menjelang iftar apa, karena kita sangat menemukan bahwa kalau bapak ibu ingin dekat dengan Quran, kuasai dulu simulasi bahasa. Apa itu simulasi bahasa? Gampang saja sebenarnya Pak. 30 juz Al-Quran yang tebal, 30 juz sebenarnya hanya bicara tentang kata kerja, kata benda, partikel. Itu aja sih nggak jauh. Karena bahasa Arab dengan bahasa Inggris sama aja, segitu juga kan, kata kerja, kata benda, kata tugas. Bahasa Indonesia juga kata kerja, kata benda, kata tugas, kean, sesungguhnya dan sebagainya. Sederhana, itu aja kan 3 hal sebenarnya. Coba nanti Bapak Ibu sekalian, kalau baca Quran dibimbing oleh kami, diberikan pola bagaimana mengenal kata benda, bagaimana mengenal kata kerja, bagaimana mengenal kata partikel, kata tugas dalam Al-Quran. Itu nanti akan jiwa, memori, motorik kita jalan, walaupun nggak tahu arti. Kami sadar bahwa untuk terjemah itu agak berat. Apalagi memori kita hanya 256 MB. Dikit. Sementara Al-Quran kan 2 giga. Apalagi terkena penyakit telmigapo, telat mikir gampang Apalagi yang paling pentingnya kita adalah kalau sudah bubar, ini penyakit. Kecuali kemenangan Persib malam ini, insya Allah tidak akan bohong. Mudah-mudahan insya Allah ya. Hanya saya umroh, kok lupa saya berdoa untuk Persib. Tadi kan draw terus kemarin. Kelupaan, mohon maaf ke Haji Umroh. 2014 saya berdoa khusus di Mina. Mau berangkat dari Halid, saya minta doa ke jamaah, doa musafir, mustajab. Mari doakan untuk Persib. Pas di Mina mau berangkat pakaian putih, setelah labbaik kita berdoa, Allahumma nusur Persib, wahzim a'da Persib. Apa yang jadi 2014? Juara di SL. Itu karena kami pemain ke-13 langsung bergerak dari Mina. Dari Mina kumpulan nenek-nenek Sukabumi saya kumpulkan. Kalau nenek kan masih ada sedikit kan. Nenek, kalau di Medina kan banyak autis. Sengaja saya kumpulan nenek-nenek saya kumpulkan, berdoa nenek. Menang. 2015 saya ke haji, kacau Persib. I'dad ilmi. Insyaallah kita untuk bahasa Arab. Yang ketiga i'dad kita adalah i'dad mal.
finansial, iktisad, ekonomi. Kenapa? Apa rahasianya? Bapak Ibu sekalian, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabun nar wa sufidat asy-syayatin. Kenapa pintu-pintu surga dibuka? Selebar-lebarnya. Karena amal sekecil apapun Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Sedekah sekecil apapun Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebutnya syahrul judi wal karam, bulan dermawanan. Kenapa dermawan? Dengan sedekah Allah lipat gandakan. Dan rugi sekali kalau orang masuk bulan Ramadan dia tidak sempurna kesiapan finansialnya sehingga tidak bisa memberi iftar, tidak bisa bersedekah yang terbaik di bulan Ramadan, apalagi tidak bisa menunaikan ibadah tahunannya, zakat mal. Seperti saya katakan tadi, di Mesir atau di negara Arab, bulan Ramadan adalah standar kedermawanannya kelihatan. Di Kairo saja, konon itu perputaran 1 bulan Ramadan dengan apa sedekah iftar, berbuka puasa, namanya Maidatul Rahman, itu hampir 4-5 miliar perputaran uangnya. Besar sekali. Kenapa? Setiap masjid berlomba-lomba menyelenggarakan iftar jama'i. Bukan takjil, bukan takjil yang hanya korma 3 biji ya, lalu apa lagi cendol 1 pasar kecil ini ya. Nah, itu akan berat. Bahkan yang hebat saya lihat itu di pinggir jalan protokol itu banyak tenda putih. Setelah saya lihat apa isinya, itu makanan berat di box dan dibagikan gratis ke para pejalan kaki yang ingin berbuka. 1 jam sebelum berbuka kosong jalanan. Sekarang ada lagi orang jalan-jalan, semua siap di masjid atau di rumah. Setiap itu baru ada lagi kehidupan. Di kita saya lihat apa? Wah, macet gara-gara Ramadan. Saya sedih, saya baru pulang dari Mesir naik angkot sampai Batam di tengah jalan karena tidak ada yang memberi takjil ya, karena jauh dari kota hujan. Sedih saya itu, makanya sedih saya lagi kembali ke Mesir. Yang sedih lagi apa? Itu pemeran kayak Cinta dan KCP, kenapa bukan saya ya? Padahal saya kan lagi menjiwai. Dan setengah dari film itulah cerita tentang saya sebenarnya. Setengahnya. Kok produser tidak sadar? Iya. Kalau saya kan lagi menjiwai, saya kan pelaku sejarah. Kalau yang itu kan hanya acting doang. Kalau saya pelaku asli. Apalagi kalau menjelang Ramadan, saya punya tetangga Kristen Koptik. Masya Allah, senang itu si ibu. Kalau mau Ramadan dia selalu kirim makanan manisan ke saya. Kalau tadi nanti dulu ya, takut ini manis aku saya. Kenapa? Karena dia tahu saya Muslim dan dari Kuningan, Jawa Barat ya. Sambil dari Indonesia yang jauh. Senang saya. Hanya bedanya bingung itu. Kalau sana kan Kristennya nggak pakai bahasa Arab ya. Kebaktiannya pun pakai bahasa Arab. Ya Allah ampuni kami, sama aja Allah maghfir lana. Pas hari Ahad ada kebaktian, saya kira bukan kebaktian, saya kira lagi santri lagi semenan, nggak usah menang. Lagi itu apa? Festival kenaikan kelas. Ternyata dengar bukan agama kita. Cirinya mereka salibnya di sini Pak, di apa di pergelangan di belakang. Ini itu salibnya. Karena Kristennya Kristen Koptik, Kristen Ortodok, bukan Protestan atau Katolik, Kristen jadul. Subhanallah. Dan Syekh Al-Azhar juga pernah diundang oleh ke Pak apa ya ke lembag ke pastornya di sana untuk berbuka. Ya datang saja berbuka. Tapi di halaman gereja, bukan di dalam gereja. Iqdam mal harta. Makanya tadhiyah maliyah, pengorbanan materi, pengorbanan finansial penting. Apalagi disambut dengan ada zakat, itah zakat. Zakat kan indikator dari ekonomi umat. Baitul zakat Kuwait itu mampu mengumpulkan zakat banyak di bulan Ramadan dan mampu mengentaskan bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah sosial. Apa? Kehebatan ladang zakat di Baitul Zakat Kuwait
termasuk di beberapa negara Arab, bahwa zakat ini bukan hanya mengentaskan kemiskinan, tapi juga menekan angka jombloitas. Karena mereka punya namanya sunnah, subsidi nikah. Keren banget kalau Betul Jana punya divisi sunnah, subsidi. Pasti banyak pemuda yang antri di sini. Kalau ada aki-aki antri, bergaya banget. Itu ada namanya Lajnah Taisir Zawaj, komite mempermudah pernikahan dari dana zakat. Coba di kita angka yang jomblo kan sudah naik ya. Yang IPTN dikata pemuda telah nikah. Satu juga kami punya tim manajemen yang masih belum laku, kita doakan aja. Saya beri stok Afrika, nggak mau dia. Ibu stok Afrika, saya punya stok Afrika dari Nigeria, Kamerun, Kutupo, Sierra Leone, Salomon, kuek-kuek itu. Kalau ibu punya menantu yang dari Afrika, aman dari fitnah, nggak ada yang ganggu. Kan ini jangan saya sakinah. Kalau punya suami ganteng, terlalu ganteng, fitnah kan? Punya istri terlalu cantik, fitnah. Maaf, bukan pengalaman pribadi, fitnah. Kalau saya menjadi fitnah mungkin karena 5 tahun di Mesir, lalu saya kan mandinya Sungai Nil. Sungai itu kan bekas pemandian Nabi Yusuf. Jadi auranya agak dapat. Agak, bukan sombong. Maka para pemuda yang belum laku, mari umroh dengan saya ini yang lain ya ke Mesir. Insya Allah nanti kita khusus ada program tenggelam di sebagai cukup 2 jam. Insya Allah buka. Buka. Coba kalau punya menantu orang Afrika kan, super bodinya super body kan, tinggi besar. Cewek orang bodinya kan. Kedua giginya super putih. Nggak ada. Kalau tengah malam jalan-jalan dengan menantu Afrika aman, buka aja mulutnya, cahaya. Beli buku, bersedekah, zakat yang bagus, infak yang hebat. Itu adalah ciri orang yang edan mal. Kita edan malnya dalam hal shopping dan mudik. Aduh, pikirannya dulu THR yang lagi nih bos nitrogen ini. THR. Ada mispersepsi, misunderstanding di antara umat. Biarkan kita saving sebelumnya. Kalau Pak, mungkin agak jangan terlalu banyak sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Syahwat, bukan syahwat ya. Apa namanya? Optimalisasi dalam as-shalah wal infaq dalam bulan Ramadan. Yang keempat, persiapan kita adalah i'dad jasadi. Kalau i'dad jasadi adalah i'dad persiapan jasadi alias fisik. Kalau mal pesan ya, fisik dan pesan. Jasad. Kenapa? Apa fungsinya i'dad jasadi ini? Tujuannya adalah, maaf bukan nakut-nakutin, ini sebenarnya bagus sekali dalam teori tarbiyah sosial, bahwa Ramadan ini, saum ini ibarat yang berat. Pertama, jangankan yang haram, yang halal pun kan gara-gara puasa jadi nggak boleh. Ini milik kita, minuman milik kita, tapi karena saum nggak boleh kan? Itu berat. Yang kedua, waktunya panjang. Yang ketiga, tidak ada cirinya. Yang keempat, Ramadan atau saum itu berat karena adalah tarbiyah lil iradah. Boleh nggak sih lemes-lemesan ketika puasa? Ketika puasa, ayo ngaji dong. Lagi puasa. Ayo jalan dong cari infak untuk ngaji. Maaf lagi puasa. Kenapa fisiknya nggak siap? Berlomba mencari kebaikan. Coba kalau Liga Super Indonesia digelar di bulan Ramadan, itu bobotoh akan penonton itu akan soleh dengan sendirinya karena lapar.
Tapi kalau kucir kan autis tuh. Kita tahu kan pemain-pemain Liga Eropa yang Muslim, coba lihat ketika Ramadan, mereka nggak batal, bagus sekali kan? Kenapa? Ya dan jasadi, persiapan fisik. Tidak heran kalau banyak futuhat, peperangan dalam Islam itu Ramadan terjadi kan Ramadan. Perang Badar, Futuh Makkah, termasuk kemenangan Mesir melawan Israel tahun 67 itu karena tepat 10 Ramadan Anwar Sadat mengumandangkan perang dengan Israel 10 Ramadan. Kenapa? Fisiknya lagi kuat, rohaninya lagi membara, intelektualitasnya lagi dalam puncaknya sehingga orang maksimum dalam berjuang dalam kehidupan. Ya, gimana dong kalau yang sakit? Rusak. Tapi betapa tidak eloknya kalau sebulan suntuk kita sakit karena kita ini teledor dalam persiapan fisik. Wa kuntum maridan, kalau sakit, atau ala safar atau babar, ya fa'iddatun wa liqada min ayyamin ukhra. Di lain waktu. Tapi kita enak ya kalau semuanya kokoh. Iddat jasadi. Bapak Ibu sekalian. Kenapa iddat jasadi? Supaya kita menikmati iftarnya juga yang berkualitas. Kita kan kalau berbuka itu pakai teori balas dendam. Lalu pakai dalil an-nadhafatu minal iman, membersihkan makanan termasuk bagian dari iman. Semua habis. Korbannya apa? Taraweh. Masuk masjid sudah lobet. Kalau imam bacanya panjang langsung demo, waktu dewek. Sini berapa menit tarawihnya biasanya? 40 menit atau setengah jam? Setengah jam. Coba naik nanti ya 1 jam setengah. Ada jamaahnya kan? Latihan fisik. Coba lihat di Masjidil Haram berapa rakaat tarawihnya? 23. Bacaannya panjang-panjang bisa 2 jam. Banyak orang yang nangis karena menikmati Ramadan. Tapi jamaah Indonesia nangis ketika tarawih, nggak kuat dengan siksaan imam bacaan. Sudah nggak ngerti, lama lagi. Astagfirullah. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Miftahul Jannah bukan sekedar slogan. Kalau Ramadan yang berkualitas, ibu-ibu akan tambah disiplin Bu dengan saum itu. Kenapa? Karena saum itu melatih jujur, saum itu melatih mental yang tangguh, saum itu melatih disiplin tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Saum memulainya serempak, turun fajri, mengakhiri saum juga serempak ketika turun apa? Guru syams, matahari terbenam. Yang tidak serempak mungkin nanti satu Ramadan ya. Sudah kelihatan ya tanda-tanda yang berbeda ini. Sekaliannya kan saya kabok berbeda. Kita juga isbat seperti masjid di Medan ya. Kita kumpul para dewan isbat Medan. Kita tetapkan Ramadan jatuh pada tanggal 9 Juni. Kabok. Masuk TV nanti ya. DKM di shoot oleh wartawan kan Depok. Astagfirullahaladzim. Disiplin dalam segala. Yang terakhir yang ingin saya kemukakan Bapak Ibu sekalian, bahwa festival terbesar dalam Ramadan adalah Syahrul Quran. Bahwa Ramadan adalah festivalnya Al-Quran. Ya semacam apa ya, ikon Ramadan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah turun di bulan Ramadan, dan bacaan yang paling dekat dengan manusia wal qiyam adalah Al-Quranul Karim. Mari tilawah Quran, tarjamatul Quran, menerjemahkan, tafsirul Quran, mentafsirkan, baru tatbiqul Quran alias mengamalkan Al-Quran. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kesalahan membaca mengaburkan terjemah. Menerjemahkan saja belum sempurna dalam pemahaman. Pemahaman sempurna karena
tafsir. Tafsir yang sempurna melahirkan pengamalan yang sempurna. Radikalisme, aliran sesat muncul karena tafsir yang tidak tamat, terjemah yang abal-abal, baca Quran aja ya masih jauh dari tajwid, dari undang-undang tilawah Quran. Ini ya, hampir aliran sesatnya begitu kan? Aku nabi, ajaran baru, nauzubillah. Saya memang Indonesia itu selalu berlindung di HAM ya. Giliran kita gerembek, kita adukan ke pengadilan. Wah, ini kan kebebasan beragama. Emang ada berapa agama yang dilindungi? Kan jelas yang dilindungi sekian. Lalu kalau ada ajaran yang menyimpang, bukan agama, itu namanya kesesatan. Nah ini kita ngeri sekali yang sesat itu gampang muncul ya. Gampang muncul. Kenapa? Itulah terlalu mudahnya penetrasi Ghazul Fikri, serangan pemikiran kepada generasi-generasi kita. Indonesia terlalu jadi pasar yang besar, pasar yang besar. Kemarin saya nganter umroh itu nganter keluarga korban kren dari Cicadas, itu yang bapaknya suaminya meninggal kena benturan. Ini beliau sih bukan terbentur kerennya, tapi terbentur oleh orang yang terpental sehingga kepala belakangnya itu kena tembok besar sehingga beliau syahid di sana. Saya bawa dapat tilas di mana tempatnya ya, semua korban dibawa. Yang paling sedikit jadi perenungan adalah kita mengejar makam. Mana makam para korban? Itu dapat di daerah Saroya namanya. Kita kejar di Saroya, ada pemakaman luas sekali. Perempuan gak boleh ikut, yang laki-laki aja naik, boleh masuk ke dalam. Baru ditanya, ditanya oleh si penjaga, Pak, nomornya berapa? Nomor makam bapak kamu nomor berapa? Pakai nomor ya. Bingung, pulang lagi ke mobil, nomor berapa? 45. Cari 45 ini, enggak, bukan, ini bukan orang Indonesia, kata si penjaga. Ternyata 45 itu akan teranda waktu dievakuasi dari Haram ke Mu'asyid. Ya udah, nggak ketemu karena tidak ada nomor. Semua sama, hanya nomor doang. Hanya kita kejar ke Mu'asyid, baru ketemu bahwa korban kren semuanya di Mu'asyid, di daerah militer, dan kita tidak bisa masuk karena sudah habis waktu, sehingga hanya berdoa di gerbang saja. Yang sedihnya dianya belum cair ya, 3,8 miliar itu belum cair ya, sedih juga gitu. Padahal kalau sudah cair kan, ya pendamping kan dapat juga kan. Sampai sedih. Astagfirullah. Maaf ini gara-gara bawa manajemen begini ada sukses begini. 3,8 ya 8-nya lah untuk pendamping. 5 orang kan yang syahid bisa. Jadi saya lihat, ya itulah mungkin namanya musibah ya. Kejadian sebelum musibah itu si petugas orang kita Jawa kebetulan udah selfie-selfiean Pak, sebelum besoknya mau itu dia selfie, bangga aja selfie dekat yang apa yang mau itu sengaja kan sudah mau dicopot sehingga tidak ada bantalan betonnya di atas, sudah nggak ada, baunya juga sudah mulai dipreteli karena besok mau dituruni. Ternyata datang musibah hujan besar, angin ribut sehingga terjadilah musibah keren ya. Saya beri lihat ceritanya itu orang yang badannya setengah aja. Ya bayangin kena bandul Pak, jarak 100 meter kena bandul yang besar, orang lagi tawaf setengah badan Pak, dan jenazah itu sudah tidak jelas. Tapi itulah saya tanya ke para syekh di sana, bapak kamu syahid, kematian terbaik. Dan memang isyaratnya si bapak itu sudah banyak Pak. Setelah diteliti, ya ketika ditanya bapak berangkat sendiri atau dengan istri ke haji? Sendiri. Saya sendiri menghadap Allah. Saya sendiri menghadap Allah. Segitu doang. Memang dia syahid. Subhanallah. Mudah-mudahan itu korban terakhir. Dan mudah-mudahan pemimpin kita harus tahu diri ya, kalau musim haji jangan ke sana takut ada masalah lagi. Bukan agar haji maksudnya ya, insyaallah. Yang kecuali yang korban yang di Mina juga yang terdesak-desakan juga masih menyisakan masalah. Ya, insyaallah. Ada yang berangkat tahun ini di Metro Jannah?
Nggak ada ya? Nggak ada yang berangkat. Tahun kemarin alhamdulillah jamaah kita selamat ya di Badrul Jannah, karena nggak ada yang berangkat ya. Selamat terus berjalan. 2014 selamat, 2015 selamat. Satu-satunya masjid yang nol accidentnya adalah Miftahul Jannah. Karena memang tidak ada ya. Oh, ini DKI harus menyediakan dana talangan ini. Asal zakatnya sekian miliar ya. Subhanallah. Mau haji backpacker Pak? Senang haji backpacker. Subhanallah. Saya tanya ke TKI yang di sana, kamu haji berapa kali? Saya udah kerja berapa tahun? 15 tahun. Haji 2 kali. Kok masih setiap tahun? Emang gampang hajian? Jadi seorang TKI dari Madinah itu harganya sampai 5.000 real Pak untuk berangkat ke Mekah. 5.000 real kan hampir berapa? 12 juta ya, mahal juga ya. Kalau orang Madinah, karena izin dan seorang prosedur, dia tidak mudah orang Arab setempat pun naik haji. Ya, makanya mereka biasanya Ramadan, umrah Ramadan. Jadi saya kira Ramadan yang agung sudah depan mata. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan dan Sya'ban kita dapatkan dan Allah hantarkan kita semua menjadi manusia wal qiyamah. Insyaallah. Hidupkan rumah Allah, warnai dengan segala ibadah, jauhi dari tradisi yang tidak benar, yang tidak ada dalilnya. Mari kembangkan ukhuwah, tarawih yang berkualitas, tadarus juga yang bermakna. Maka insya Allah kita ada perubahan untuk negeri ini. Ini untuk diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, tambah sakinah, mawadah, warahmah. Kenapa? Kunci rumah tangga ada 3 kan? Sakinah, mawadah, warahmah. Punya Siti Sakinah, Siti Mawadah, dan Siti Rahmah. Baru stabil rumah tangga. Setuju itu Bapak? Setuju? Setuju Ibu? Ini kan teori Al-Quran Bu. Sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan DKI bisa menyelesaikan program ini. Setuju? Mudah-mudahan kan solid. Solid insyaallah. Baik, saya nggak tahu apakah ada dialog interaktif melalui nomor telepon yang ada atau langsung masih kebagian versi gimana triknya? Posisinya gimana versi? Dengan belajar balik versi Pak? Gak ada ya, ada beritanya. Satu-satu. Ini orang bisa ngaji, tak bisa nonton. Oh streaming ya? Waduh, ini namanya selingkuh ini. Satu-satu Ibu, sebentar ya. Ini kalau Ustaznya mau motor untuk begini, Bu, saya nggak tenang ngaji dengan tekanan psikologis. Betul ini paling berat. Apalagi ketika saya kemarin musmil ormas saya. Pas Musbil Persib main, waduh, untung saya menang dalam Musbil, walaupun Persib draw. Insyaallah, saya serahkan ke MC. Baik, silakan Bapak Ibu semua yang mau bertanya ke Ustaz Engkos, dipersilakan. Kesempatan Bapak Ibu semua untuk bertanya, karena bagaimana mempersiapkan lebih matang lagi untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan suci Ramadan kali ini sama dengan bulan suci Ramadan yang tahun lalu, begitu loh. Silakan Bapak Ibu semua. Pak Mustiaman. Betul. Saya Ustaz. Buka remaja gitu. Ini Ustaz, untuk tilawatul Quran itu lebih afdal kita mengejar tilawahnya, khatamnya, atau lebih detail lagi kita baca terjemahnya, baca tafsirnya. Ustaz. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Adabu Hamalatul Quran ataupun dalam buku kitab-kitab lain menyebutkan bahwa ada adab untuk khatam Quran, bahwa
Termasuk ada khatmil Quran adalah jangan khatam kurang dari 3 hari 3 malam. Jangan khatmul Quran lebih 3 malam. Kenapa? Sebab kalau kurang dari 3 hari 3 malam, berapa cepat coba bacaannya itu? Quran berapa? 30 juz. 1 juz berapa lembar? Itu 10 lembar ya. Coba. Kalau cepat bacaannya, selembar itu mungkin bisa hanya 10-15 menit. Ya 1 jam udah beres 1 juz. Tapi coba lihat, terlalu cepat membaca, apakah makharij, lalu apa waqaf, lalu mad panjang ataupun qasar kesininya pendeknya, tajwidnya kita terjaga. Kalau tajwidnya tidak terjaga, merusak makna. Jadi please jangan melebihi kurang dari 3 hari 3 malam. Berarti apalagi kalau ya mungkin seminggu sekali khatam dengan tadabburnya, jauh lebih utama. Kenapa? Orang yang baca Quran saja masih disentil oleh Rasulullah SAW ketika dia membaca, tapi hatinya, jiwanya tidak ikut dengan bacaan itu. Tidak ada pengaruh dengan bacaannya. Baca, hati-hati. Ada yang naik kelas lah. Walaupun nggak tahu di sini apakah sudah bebas Iqra di sini. Sudah semua bebas Iqra nih? Iqra 1 udah ya, udah ya Bu ya? Iqra 2 udah ya? Alhamdulillah. Belajarlah. Subhanallah. Ya. Karena ta'amul interaksi kita dengan Quran kan 4 hal. Qiraatan, tilawahnya baca, tarjamatan, bedah isinya, tafsirun, eksplorasi segala makna dengan tafsir yang berat, baru amalan, mengamalkan. Ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian, kita ini tasarruf apa ya, terlalu bersegera khatmul Quran demi kejar tayang. Yang licik kadang dari sebuah masjid, bagus juga sih dari bid'ahnya sih ya. Dia bawa Ustaz di Kemimah setiap hari khatam. Kenapa? Karena kita jajarkan 30 orang, lalu seorang sejuk, lalu bersama-sama baca. Cepet lah. Satu orang, 1 juz dibagi 30, kan 30 juz itu. Bang, please, bukan begitu. Karena termasuk ada tilawah, ada namanya ada usima, menyimak. Kalau ada yang baca Quran, simak biar ketahuan bacaannya benar atau tidak. Ya tidak sebegitu, jangan berang sekaligus. Dengarkan bacaan Pak Anu, Ibu Anu, apa yang benar kita amini, apa yang salah kita luruskan. Saling koreksi, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. 2 kata istima, physically, wa ansitu, hati juga ikut. Apalagi ayat faqihu ma qabala kum nisai masna wasdullah saruba, coba ikut hati. Gak usah dibahas karena itu tafsirnya terlalu sensitif. Makanya mudah-mudahan kalau di Mesir itu Bapak Ibu tarawehnya dengan tadarusnya dengan taraweh rata-rata 1 juz setiap masjid, jadi pas 30 hari 29 makan itu khatam cukup dengan apa namanya tarawih. Ya benar, kita juga coba 1 juz di sini untuk jannah, siap. Kita kirim nanti imam yang hafid, siap ya. Ya ibu yang siap, langsung keluar dari teror nih 1 jam, wah enggak ya. Ya, salah. Tadabbur penting. Bukan hanya baca, tadabbur. Tidak hanya istimah, tapi hati juga ikut menyimak. Insyaallah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan gimana kalau di bulan suci Ramadan itu kita menyampingkan pekerjaan, tapi lebih pokoknya dan berfokusnya itu ke ngejar ke amalan-amalan puasa, seperti baca Quran, ya tilawah dan kajian-kajian yang lain. Tapi kita kerja, saya mau libur dulu lah selama 1 bulan gitu. Sementara kan di salah satu kerja itu kan wajib. Nah, tapi khusus di bulan Ramadan itu kita niat ya mau libur total ya. Tapi kita mau fokusnya di amalan-amalan yang memang mengejar pahala yang berlipat ganda itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja atau ibadah qiyam Ramadan? Atau qiyam Ramadan cukup dengan kerja? Bapak Ibu sekalian, dalam teori usul fikih, hak itu ada 3 macam ya. Ada hak Allah, ada hak hamba, dan ada hak bersama antara Allah dan hamba. Ternyata antara 3 hak ini harus balance, tawazun, seimbang. Tidak boleh hak Allah lebih kencang sehingga hak pribadi, hak hamba juga tergadaikan. Contoh, orang sholat itu kan hak Allah, tapi kelamaan sampai menyiksa diri sampai sakit, jadi hak pribadinya yang tergadaikan. Antara hak Allah dengan hamba kadang saling ngalah mengalah, saling apa ya, prioritas. Kadang hak Allah dikalahkan oleh hamba. Contoh kisos, hak Allah apa? Siapa yang membunuh lagi, bunuh kan? Tapi ada hak hamba yang bicara apa? Kalau buat ke korban memaafkan, maka hak Allah yang kalahkan. Nah itu. Sama juga dalam teori ibadah fardiyah dengan ibadah di kerja itu jangan sampai ada bentrokan. Kecuali mungkin di perusahaan itu memungkinkan kita cuti total sehingga kita ibadah di masjid atau ibadah qiyam Ramadan. Sebenarnya Bapak sekalian, kerja itu ibadah, zikir itu juga ibadah, tilawah itu juga ibadah. Tapi sesama ibadah jangan saling mengganggu. Orang lagi ngejarin proposal, tilawah terus kapan beresnya proposalnya. Padahal ini masalah penawaran penting nih untuk THR. Itu kan, coba gara-gara ngabaknya sibuk tilawah, jadi nggak jadi THR itu cair, nggak boleh kan? Zalim kepada karyawan lain. Nah, ibadah, bagian kerja itu bagian dari ibadah. Sama yang nikmati. Lihat hadis Rasulullah SAW, man amsakalan min amalihi amsa makhluk lahu. Siapa yang pulang sehari-hari dengan kelelahan, maka akan dapat ampunan dari Allah karena pekerjaannya itu. Ini sudah kerja. Asal balance, tawazun, keseimbangan. Yang kedua adalah biasanya ada teori kalau ada 2 masalah, bukan maaf lengkap. Yang paling penting adalah tawazun. Ya, kerja adalah ibadah, zikir adalah ibadah. Tapi kita tahu diri lah, kapan kita kerja formalitas dan kapan kita beri. Ya biasanya juga ada waktu lah. Sekarang kan misalnya waktu kerja dikurangi ya. Biasanya jam 7 berangkat jam 8, pulang jam 4. Sekarang biasanya jam 3 ya biasanya ya. Ada tapi lumayan, ada diskon. Dan ada kan kuliah duhur ya. Saya siap-siap di Ramadan udah di jalan habis nih. Sahur di jalan, kadang ngejar kuliah subuh. Istirahat sebentar, kuliah 2. Sebentar jalan, kuliah duhur. Istirahat sebentar, iftar, berbuka. Kan itu masalahnya perspektif. Saya paling enak tuh ceramah menjelang berbuka. Kehadiran jamaah kan lelet biasanya, sehingga kita kebagi 5 menit ceramahnya. Alhamdulillah, enak banget. Karena standar aja, segitu lama atau sedikit kan sesuai SOP dan mampu gitu kan. Istirahat sebentar, makan minum juga taraweh. Habis taraweh, itikaf itu bisa 6 kali gitu kita perform gitu. Allah, berapa coba itu? Nggak tahu. Habis di jalan. Ya saya kira bisalah keseimbangan dalam segala hal. Asal jangan main futsal saja ya demi memuji tenaga sampai main futsal jam 1 siang itu berdiri itu. Nanti dehidrasi. Jangan. Insyaallah. Bagi ibu semoga lemak jahatnya bisa terurai dan karena saumnya, apalagi bapak-bapak yang sama gitu ya. Subhanallah, saya juga ini mengalami pembayaran ini gara-gara banyak undangan, makanya terlalu enak gitu ya. Mudah-mudahan dengan saum nanti pada menurun ya Pak ya. Subhanallah, lebih minimalis gitu Pak. Bapak kan aslinya nggak begini dulu kan. Saya tahu waktu ABG-nya subhanallah minimalisnya, tapi gara-gara terlalu banyak kemakmuran melah ya. Kalau di Arab sih memang begitu Pak, ciri suami yang sukses kalau bisa menggemukkan istri segemuk. Jadi semakin gemuk itu semakin sukses. Jadi suami. Kalau istrinya langsing terus, itu gagal Pak jadi suami. Berarti kurang saja. Alhamdulillah istri saya dari 59 sekarang 69. Ada kenaikan signifikan. Sukses.
Suaminya 79. Astagfirullah. Dari belakang ada request? Baik, silakan Bapak Ibu semua yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini penentuan 1 Ramadan, Ustaz. Di Indonesia selalu terjadi perbedaan. Mereka mempunyai dasar masing-masing dalam menentukan 1 Ramadan tersebut. Nah, saya pengen gambaran sedikit perbedaan itu letaknya di mana, dan kita sebagai orang awam apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi perbedaan itu. Apa yang harus kita harus ngikutin yang mana nih? Ngikutin yang Ramadannya yang versi siapa itu? Mazhab yang diakui dalam penentuan atau isbat Ramadan ada satu dan dua. Pertama adalah mazhab ru'yah, melihat langsung hilal. Ya. Yang kedua adalah mazhab hisab, penanggalan. Ada ru'yah wal hisab. Dan ya, bukan salah satunya. Dan ru'yah melihat hilal, wal hisab penanggalan. Dua-duanya diakomodasi oleh pemerintah demi kestabilan negara karena terlalu banyak ormas dan lembaga-lembaga ya terlalu demokratis. Yang saya pahami dari ru'yat ini, ru'yatnya juga kan apa? Aftiru li ru'yatihi, asumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalau sudah melihat ru'yat, kalau sudah melihat ru'yat hilal, dan berhentilah berpuasa kalau sudah melihat hilal. Pemahaman masalahnya adalah satu ormas mengatakan harus minimal 2 derajat baru hilal Ramadan berarti sudah sempurna. Ada yang mengatakan 0,2 derajat saja sudah sempurna itu hilal Ramadan. Coba 2,0 dengan 0,2 derajat ini akarnya ini. Tapi itulah susahnya disatukan karena barangkali sudah ijtihad dan sudah dari dulu. Aduh ya Allah. Kenapa ya? Sehingga kata Pak Thomas Jamaluddin waktu saya dengar di talk show kita panel, sebenarnya untuk orang-orang astronom itu sangat gampang menentukan itu, tapi karena mungkin tarikan-tarikan ya itu dari kelompok dan mungkin sudah given sehingga 0,2 derajat dan 2,0 itu susah disatukan. Kan resiko berbeda. Nah itu. Disinilah berarti bukan masalah ru'yat hilal yang dimasalahkan, kan sudah jelas isbat Ramadan, tapi cara, lalu teknis, lalu output dari ru'yatul hilal. Ya, nanti beli teropong sendiri supaya tenang. Lihat aja, nyata 6 Juni belum hilal menurut Adipura. Lumayan, nanti heboh lagi. Aduh. Kalau melihat ada ijtihad buat taklid buat ifta, maka ittiba kepada daulah hakim atau negara itu jauh lebih akomodatif, lebih maslahat sebenarnya. Kenapa menyatukan? Karena apa? Keputusan hakim penguasa itu misalnya adalah bisa mengalahkan ikhtilaf friksi-friksi yang ada demi itu. Tapi gara-gara reformasi tambah liar ya. Dulu zaman Pak Harto kok begini-begini amat ya. Semua sepakat sama Nawatona ya. Ya saya kira bukan masalah itu, tapi bagaimana kedewasaan para ahlul hisab, ahlul ru'yah ya, yang mudah-mudahan tahun ini bisa ada kemajuan yang berarti tidak sampai panjang dan meruncing perbedaan ru'yatul hilalnya insyaallah ta'ala. Baik, saya kira itu dulu karena suasana politik sudah tidak kondusif. Dan gimana versi terakhir? Masih satu-satu? Ini mata merah mungkin siap jihad nih. Ngeri saya kalau satu-satu ceramah ini aura jihadnya udah ini segera sare ya. Apalagi di belakang masih ada napas kehidupan. Masih ada pergerakan ya. Walaupun sudah menipis. Apalagi ada yang mau praktek ya. Harusnya duduk manis, baca doanya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Si bapak bacanya apa? Bismika. Doa apa itu? Itu doa tumor ya.
Tapi indah sekali kalau ada yang tidur ketika ceramah, subhanallah, berarti saya bisa berbagi kepada orang lain yang tengah menderita. Baik, selamat menempuh Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab bisa kita sempurnakan menuju orang-orang yang muttaqi di sisi Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf segala khilaf, segala keliruan dalam tausiah ini. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Kosmosasi sangat berguna untuk kita semua. Dan sebelum ditutup acara, insyaallah Ustaz akan memberikan doa untuk kita semua sebelum menghadapi Ramadan. Silakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffiqu bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arzuqna quwwata fi ilmina wa aqidatina wa ruhina wa jasadina wa malina li istiqbalina li Ramadan karim, Ramadan mubarak. Allahumma arzuqna al-khushu'a fi tilawah wal khudu'a fi ibadah wal hamasata fi al-adhkar fi syahri Ramadan, syahri mubarak. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.